Oke, oke, balik lagi di Surya Acara ya. Nah, kali ini kita akan membahas inti dari mengenal singkat versi 2 ini. Jadi, untuk kegiatan kita nanti sehari-hari atau dihitung anggaplah selama 5 tahun sebelum kita panjang STR ya. Jadi, melanjutkan yang kemarin. Yang pertama itu mengenal singkat yang isi tentang menu-menunya, dan yang kedua itu cara untuk pendaftaran atau registrasi anggota barunya. Nah, sekarang intinya ya, jadi langsung aja masuk ke websitenya dulu, simka.pataki.org. Nanti masukkan user ID sama passwordnya. Jadi kalau memang ada kendala bisa komunikasikan dengan pengurus tempat ya. Lalu langsung ke private area. Ini tampilan awalnya ya. Jadi di sini ada menu, yaitu akun setting, pengaturan akun, kurikulum VT atau data diri. Nanti ada pembayaran iuran juga yang biasa tahunan ya. Ada P2KB, ini untuk kegiatan kita selama 5 tahun. Bisa diisi seminar, pelatihan ataupun baksos dan lain sebagainya. So, lanjut aja ke akun setting dulu ya. Jadi dalam akun setting itu ada 4 tabel atau box ya. Itu ada pengaturan email. Nah, di sini email yang kita masukkan saat pendaftaran ya. Jadi kalau misalnya yang baru-baru mungkin udah lengkap semua ya, tapi kalau yang lama harus diubah lagi, jadi emailnya harus dicantumkan. Nah, di sini emailnya harus yang aktif dan sering digunakan. Apa nanti ketika ada trouble atau masalah bisa diakalin gitu. Misal apa namanya, lupa password seperti itu. Nah, ini kalau misalnya seperti itu bisa pakai email ini kayak gitu. Terus di sebelah kanannya ada pengaturan user ID. Nah, user ID ini biasanya pakai NAP, nomor anggota patologi, yang biasanya tercatat di KTA ya. Lalu di bawahnya ada pengaturan password. Nah, password ini harus diingat dan harus nggak lupa lah. Kalau misalnya lupa, bisa sih diakalin lewat email secara pribadi ataupun bisa minta tolong dengan purpose apa seperti itu. Nah, yang sebelah kiri ini pengaturan informasi pribadi. Ini sih nggak terlalu penting ya. Jadi identitas dan lain sebagainya yang ada di Simka ini diatur, boleh dilihat oleh siapa aja kayak gitu ya. Kalau udah ada, misal ada yang ditanya, tinggal klik simpan di masing-masing box ini ya. Nanti lanjut ke kurikulum VT. Di dalamnya ada identitas pribadi, pendidikan, tempat kerja utama, tempat kerja kedua, data keanggotaan, dan mutasi keanggotaan. Dan kita mulai dari identitas pribadi dulu ya. Jadi di sini bagi yang anggota lama, nanti otomatis untuk SIMKA ini, karena kita menggunakan CPD, foto yang ada di SIMKA nggak bakalan ada, karena yang ditarik hanyalah data, bukan dalam bentuk gambar ataupun apa. Selain itu nggak bakalan ada, jadi harus diedit dulu ya. Tapi untuk yang baru-baru otomatis ada, karena di pengaturan di pendaftaran kemarin sudah diinputkan atau diupload datanya. Kalau misalnya diupload ya, tapi kalau enggak ya tetap aja sama. Di sini ada informasi pribadi kita, jadi dari nama, foto, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, gelar depan dan gelar depan. Lalu di bawahnya ada alamat kantor. Nah, alamat kantor ini yang dimaksud adalah alamat domisili. Ingat, domisili bukan alamat KTP ya. Karena apa? Ketika kita memasukkan alamat KTP, jikalau beda dengan apa namanya alamat tinggal sekarang, ini akan susah. Misal nih, saya dari Jawa Tengah, nah sedangkan domisili saya di Jawa Barat. Nah, ketika nanti ada apa perekapan anggota, nanti akan kesusahan cek itu dari pihak DPC-nya. Jadi mohon diisi sesuai dengan alamat domisili. Dan yang anggota baru kemarin kan sudah saya jelaskan ya di pendaftaran, jadi seperti itu. Terus diisi kota, kode pos, telepon dari alamat tempatnya, bisa yang terakhir telepon atau nomor HP biasa. Nah, nomor HP kalau bisa yang ada WA nya ya. Jadi kalau
ada sesuatu dari pengurus akan mudah untuk japri lah bahasanya seperti itu. Lanjut ke pendidikan. Nah, di pendidikan ini tergantung berapa banyak pendidikan Anda terkait dengan KATLM. Nah, kalau saya masih satu karena memang saya lulusan D3 aja, jadi dari angkatan kesehatan periodenya sekian, seratanya AMDAK, lalu nomor ijazahnya berapa. Nah, ketika mau nambah atau mengedit, kalau edit misalnya ganti ini aja, tinggal diklik nanti apa yang Anda edit. Nah, kalau misalnya nih saya lanjut ke D4 kayak gitu, tinggal bertambah universitasnya, misal Poltekkes Bandung, terus gelarnya otomatis STRAK, lalu peminatan ini kalau misalnya akan melanjutkan di S2 KATLM, terus ataupun ke pindah jalur boleh, tidak apa, nanti ditulis saja periode mulai dan periode selesainya dari si kelanjutan D4 nya itu atau S1 lah mungkin ya, terus nomor ijazah, terus hitam, nanti muncul lagi seperti yang tadi di bawahnya ya. Lanjut ke tempat kerja utama. Ya, di tempat kerja utama ini berisi tentang info di mana kita bekerja. Nah, di sini ada status kepegawaiannya dari rumah sakit swasta, pemerintah, TNI atau mana. Intinya yang ada di sini tinggal diklik aja. Nah, terus bagaimana kalau misalnya nggak ada, klik aja rumah sakit swasta kayak gitu ya. Tapi saya yakin sih nggak ada. Ini udah komplit daripada yang dulu cuma doang atau tiga doang gitu. Nah, terus ada nama tempat kerjanya di mana saya di Mitra Keluarga Cikarang, lalu alamatnya mana, kota kabupatennya mana, jabatannya mana, apa ya. Misal saya sebagai analis pelaksana yaudah, tapi kalau misalnya sebagai koordinator ya tulis koordinator. Terus masukkan nomor SIP. Nah, bagi yang anggota baru ataupun anggota yang tidak mempunyai SIP ini berharap dikosongin. Nah, untuk upload dokumennya, karena ini harus dalam tanda kutip bintang, upload dokumen yang lain dulu aja kan, untuk menyimpan dulu setidaknya seperti itu. Ini nomor STR. Nah, saya itu kadang bingung di sini nomor STR, tapi kalau misalnya di awal pendaftaran itu bukan nomor STR, bukan di awal ya. Ya, ini kan ngambil dari data CPD. Di CPD itu bukan nomor STR tapi nomor telepon. Jadi ini belum saya ganti, nunggu diupload lagi aja. Lanjut ke tempat kerja kedua. Nah, tempat kerja kedua ini berkaitan dengan tempat kerja setelah dari tempat kerja utama. Misal double job itu di mana, di klinik ataupun di rumah sakit juga, tinggal nanti diklik tambah aja. Formatnya sama, kebutuhannya sama ya. Tempat kerja, alamat, kota, jabatannya seperti apa, nomor SIP, keterangan kosongin aja nggak apa-apa, upload SIP-nya, terus nomor telepon. Ini yang ada kayak gini, tapi nanti munculnya mungkin beda. Nanti mungkin ke depan kalau misalnya ada, bisa buat masukan dari ke DPP-nya ya, biar diperbaiki. Terus ada data keanggotaan. Nah, data keanggotaan ini nggak terlalu penting banget. Yang penting yang ada itu cuma nomor anggotanya kita di sini, karena statusnya seperti anggota biasa atau anggota. Nah, nanti ada lagi nih yang terakhir dari opsi kurikulum VT ya, dari itu mutasi keanggotaan. Nah, di sini saya awalnya itu dari Jawa Tengah, dari Kabupaten Tegal. Nah, karena dulu saya nggak terlalu mudeng dengan pemutasian, otomatis mungkin saya salah untuk pemilihan wilayah tujuan ya. Jadi DPW-nya masih Jawa Tengah, cabangnya DPJ Bekasi itu. Nah, ini salah, jangan ditiru. Yang harusnya, jadi misal saya mau mutasi ke Jawa Tengah lagi, misalnya ya tinggal ke Jawa Tengah, terus misalnya kota Pekalongan. Nah, ini mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan mengenal SMK versi 2 ini. Untuk pembayaran iuran dan P2KB-nya bisa saya lanjutkan di kesempatan lainnya, karena waktunya nggak mungkin banyak juga, biar nggak bosan ya. Jadi ditunggu aja konten berikutnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like-nya. Kalau misalnya butuh informasi lebih lanjut, di subscribe aja. Nanti kalau ada